Perkenalkan, saya Bernadetta Kusuma, mahasiswa Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Angkatan 2017. Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Setiap tahunnya, Undip selalu mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program kuliah kerja nyata di berbagai daerah di Jawa Tengah. Namun, karena kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia dan juga Semarang, tidak memungkinkan Undip untuk mengirimkan mahasiswanya ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Tetapi, Undip selalu berinovasi. Pada tahun ini, Undip mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan program kuliah kerja nyata di tempat asalnya. Undip juga menghimbau mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dalam menjalankan program masing-masing. Sebagai mahasiswa kedokteran yang tengah menjalankan program kuliah kerja nyata secara mandiri di tengah pandemi ini, tentu di sini saya akan berusaha untuk membuat program-program demi kesehatan masyarakat dengan tetap mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat. Lokasi KKN saya terletak di RT 05 RW 01, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Secara administratif, RT 05 RW 01 Pedalangan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 347 jiwa dengan 104 kepala keluarga. Permasalahan COVID di RT 5 RW 1 Pedalangan itu yang paling utama karena kan kita tahu semenjak adanya pandemi ini kan banyak warga kita yang sebagian besar kan kerjanya kan serabutan, ada yang bangunan, ada yang supir antar jemput sekolah, ada yang gojek. Itu kan gara-gara adanya pandemi ini kan otomatis penghasilan mereka juga berkurang. Ada juga yang total tidak dapat penghasilan. Perlu diketahui bahwa RT 05 RW 01 Kelurahan Pedalangan ini memiliki jumlah balita, anak-anak, dan dewasa muda yang cenderung lebih banyak dibandingkan dengan populasi usia lanjut. Terdapat kurang lebih 70 kepala keluarga yang memiliki anak-anak dengan rentang usia 0-17 tahun pada wilayah RT ini. Jumlah anak-anak yang dimiliki pada setiap keluarga kurang lebih sebanyak 2-3 anak. Pada saat pandemi ini, anak-anak tidak bisa bersekolah secara offline. Jadi, kebanyakan waktu anak-anak akan dihabiskan di rumah dan tidak menutup kemungkinan anak-anak akan lebih sering bermain dengan teman-temannya. Padahal, kasus kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia, bahkan bisa dikatakan di dunia. Terdapat sekitar 200 anak meninggal, baik yang PDP maupun terkonfirmasi COVID-19. Tercatat hingga tanggal 20 Juli 2020, sudah terdapat 2.712 kasus terkonfirmasi COVID-19 pada anak-anak umur 0-18 tahun. Ternyata hal ini diakibatkan karena masih banyak orang tua yang tidak tahu bahwa anak-anak bisa juga terkena COVID-19. Maka edukasi akan sangat penting dilakukan pada warga. Selain itu, terdapat juga banyak warga yang berusia produktif yang harus bekerja demi memenuhi kebutuhan selama pandemi ini. Di saat era adaptasi kebiasaan baru ini, penting bagi warga untuk mengetahui protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat. Harapannya, warga RT 05 RW 01 bisa bersama melawan COVID-19. Untuk potensi yang kita miliki sebelum atau setelah adanya COVID, untuk potensi alhamdulillah untuk RT 5 itu dari dulu memang warganya buyut rukun, masih saling tolong menolong, itu masih keluarganya masih kental banget. Karena itu walaupun dengan
adanya COVID ini yang banyak kena dampak, tapi kita berusaha untuk kita saling berbagi. Jadi kita berusaha untuk jemput tonggo istilahnya, itu kita adakan dengan cara kita membuat lumbung RT. Untuk lumbung RT itu kita dapat masukan bantuan dari beberapa warga yang mampu, yang bersedia memberikan sebagian rezekinya. Juga ada yang kita dapat dari mereka-mereka yang dapat BST yang tunai yang 600.000 itu. Jadi sebagian dari mereka mengisikan sebagian hasil dari mereka untuk kita kumpulkan. Setelah itu nanti kita salurkan kepada yang berhak yang menerima. Itu aja untuk potensi dari RT 5. Ya, kebersamaan dan keakraban dari warga RT 05 RW 01 Kelurahan Pedalangan ini memang tidak bisa diragukan lagi. Pantas saja apabila RT ini dicanangkan menjadi kampung siaga candi hebat Kelurahan Pedalangan. Semua warga turut mempersiapkan perlombaan ini, mulai dari kerja bakti, membuat produk, mendekor, mempersiapkan posko, semua dikerjakan bersama-sama. Hal ini benar-benar menjadi potensi dari wilayah ini. Ya, jadi program kerja saya yang pertama adalah melakukan edukasi tentang COVID-19 pada anak yang akan saya sampaikan kepada orang tua. Nah, dari situ saya membuat suatu buklet berdasarkan hasil riset saya. Edukasi ini akan saya sampaikan kepada perwakilan Dawis, yakni Dawis 1, 2, dan 3 pada RT ini. Masyarakat selama ini banyaknya COVID-19 itu lebih banyak pada orang tua yang sudah punya penyakit sebelumnya. Jadi terkadang kan kalau apalagi sekarang anak-anak nggak sekolah atau apa, itu kadang banyak lebih main di luar atau bagaimana. Nah, seperti ini. Terus udah gitu kita bersihkan jempolnya dibersihkan COVID-19 pada anak ini. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Penyebab paling utamanya adalah kesadaran dari masyarakat. Kenapa? Karena kita biasa. Nah, ini foto-foto keseruan selama 3 hari ini dari Dawis 2, Dawis 3, dan juga ibu-ibu dari Dawis 1. Semuanya sangat antusias. Yuk kita lihat program lain. Ya, program kedua adalah pembuatan masker kain. Sama seperti program sebelumnya, program ini diikuti oleh para perwakilan dari Dawis 1, 2, dan 3. Di mana masker kain yang kami buat sesuai dengan rekomendasi WHO terdiri dari 3 lapisan, lapisan dalam, luar, dan filtrasi. Ini adalah Febrina Claudia dari Fakultas Ekonomi yang merupakan partner saya dalam pelaksanaan program masker kain ini, di mana konsepnya dibuat oleh Febrina Claudia. Nah, ibu-ibu sangat antusias loh dalam membuat masker kain ini. Ini adalah foto-foto keseruan kita selama 3 hari ini. Dan ini adalah produk yang kami hasilkan. Dipajang loh waktu lomba. Nah, ini adalah penempelan poster cuci tangan di tempat cuci tangan 90 rumah warga. Warga RT 05 RW 01 juga memang rutin mengadakan senam pagi dan tetap memperhatikan jarak. Setelah itu, dilakukan pengecekan tensi kepada para warga. Ginjal itu berhubungan juga sama tekanan darah kita. Jadi ginjal itu ikut mengatur tekanan darah kita. Makanya kalau tensinya nggak kekontrol, ginjalnya juga yang kena. Jadi dia lebih berat untuk mengafirmasi. Di sini, saya juga membantu bapak-bapak dalam melakukan penyemprotan desinfektan ke rumah-rumah warga.
Nah, kebetulan bulan Agustus ini, para bayi usia 6 bulan hingga 2 tahun harus menerima vitamin A. Di sini saya membantu pelaksanaan tersebut. Dilanjutkan juga dengan pengukuran antropometri, yakni tinggi badan, lingkar kepala, dan berat badan anak. Semua dilakukan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Pembuatan desinfektan ini sesuai dengan rekomendasi WHO menggunakan larutan pemutih 5% dengan perbandingan 1:50. Nah, ini adalah hasilnya. Dan ini adalah foto-foto saat warga mencoba membuatnya. Saya dan rekan saya, Febrina Claudia, mencoba untuk membantu warga yang membutuhkan dengan mengadakan penggalangan donasi. Kami sangat berterima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam donasi ini, sehingga banyak warga yang bisa dibantu dengan donasi ini. Setidaknya terdapat 36 warga yang mendapatkan donasi kebutuhan sehari-hari. Ada minyak, mie, garam, gula, sabun deterjen, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun colek, semua untuk kebutuhan warga. Kami tidak dapat melakukan ini tanpa bantuan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih kesempatan pada kami dari mahasiswa yang pada kesempatan ini KKN di lingkungan RT 05 Kelurahan Pedalangan. Dalam pandemi seperti sekarang ini banyak kegiatan yang kita lakukan di RT 05, dan itu sebagai kita juga menolong dari mahasiswa yang KKN di wilayah kami. Menurut saya beliaunya berdua di wilayah RT 05 ini sangat bagus KKN di sini karena dia memberikan kreativitas untuk warga RT 05, khususnya untuk ibu-ibu dan remaja. Mereka sangat-sangat membantu, sangat-sangat istilahnya berperan aktif setiap kali ada acara, bahkan sampai dengan membantu kita membuat sesuatu inovasi dalam rangka saat pandemi kayak gini. Baik dan berkomunikasi sama warga-warganya semua, sama ibu-ibu. Jentik-jentik, pembuatan masker, saya mengucapkan banyak terima kasih, gitu aja. Ilmunya itu yang ditularkan ke kita ibu-ibu itu juga bagus lah. Jadi sudah mendalami di bidang masing-masing. Yang di kedokteran juga sudah tahu masalah kesehatan. Bagi saya sangat berkesan. Sekarang mereka bisa membaur dengan kami, termasuk kegiatan-kegiatan yang mereka adakan, termasuk membuat masker, membuat disinfektan, membuat hand sanitizer. Juga mereka ikut memberikan bantuan sembako. Itu sangat bagus. Merasa terbantu dengan melaksanakan tugas rutin di lingkungan RT 5 RW 1, berbagi pengalaman, membantu warga, perpaduan antara teori dan praktek. Seorang kedokteran di sini yang sangat membantu sekali, bisa ngasih ilmu buat ibu-ibu PKK di sini. Jadi mungkin ilmunya bisa bermanfaat untuk kami semua. Ya, ini adalah akhir dari perjalanan KKN saya di RT 05 RW 01 Pedalangan ini. Terima kasih Bapak RT, Ibu RT, para warga Dawis, anak-anak, semuanya menyambut saya dengan baik. Suatu pengalaman yang sangat berharga. Saya juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada DPL saya, Bapak Heri Sugito,
yang telah membantu menjalankan program ini dengan baik, juga partner saya, Rebina Claudia. Terima kasih ya.